Hai guys, sekarang kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Oke, persamaan kuadrat adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu ada 2. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki bentuk umum. Seperti yang kalian lihat di sini ada A X pangkat 2 ditambah B X ditambah C sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat dan B merupakan koefisien dari X, di sini tipe ya, dan ada C merupakan konstanta atau suku tetap. Oke, langsung ke contoh soal, di mana tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. 3x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan kuadrat ini serupa dengan bentuk umumnya, seperti yang ini. Nah, kita ubah ya. 3x pangkat 2-nya tetap, negatif 5x-nya tetap, yang berubah yang mana? Yang 2. Seharusnya kan di sini 0. Berarti kalau di sini 0, 2-nya kita masukin ke dalam sini. Kalau dia dimasukin berarti dia pindah ruas. Karena dia di sini positif, kalau dia pindah ruas berarti dia negatif. Berarti negatif 2 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, sama kan dengan bentuk umumnya yang ada di sini. Ini adalah A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan cara pemfaktoran. Nah, cara pertama yang kita lakukan dalam cara pemfaktoran di sini akan saya kasih tips, yaitu ada A saya kalikan dengan C. Oke, di sini saya tulis ulang, A-nya berapa? 3. 3-nya kita kalikan dengan C. C-nya berapa? Negatif 2. 3 dikali negatif 2. 3 dikali negatif 2 hasilnya berapa? Oke, ada negatif 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari angka di mana angka itu apabila dikalikan akan menghasilkan negatif 6. Nah, kalau dijumlahkan akan menghasilkan nilai tengahnya, si B, yaitu negatif 5. Nah, apa nih kira-kira angka yang dikalikan menghasilkan negatif 6, kalau dijumlahkan akan menghasilkan negatif 5? Kita cari dari perkalian 6 ya. Itu di atas ada 3 kali negatif 2 kan negatif 6. Boleh, 3 kali negatif 2 memang negatif 6, tapi nanti 3 ditambah negatif 2 kan hasilnya 1. Sementara yang kita cari di sini kalau ditambahkan akan menghasilkan negatif 5. Berarti 3 kali negatif 2 ini nggak bisa kita pakai. Oke, kita cari yang lain. Ada di perkalian 6, 1 kali 6. Boleh, di sini ada 1 dikali dengan 6. Tapi kan di sini negatif. Sabar, tahan dulu. Di sini ada 1 ditambah 6. Nah, berarti salah satu di antara ini adalah bilangan negatif. Yang mana nih bilangan negatif? Kita lihat yang ini. Kalau di sini negatif, kalau satunya yang negatif berarti ada 1, negatif 1 ditambah dengan 6 berarti kan hasilnya positif 5. Sementara di sini kita cari adalah negatif 5. Berarti yang negatif adalah si 6. Pinter. Di sini negatif, di sini negatif juga dong. Nah, kalau udah seperti ini, kita selesaikan dengan cara pemfaktoran tadi, yaitu kita buat kurung. Ada 2 kurung seperti ini. Nah, kurung-kurung ini akan saya isi dengan masing-masing 1x. Kenapa seperti itu? Karena di sini kan ada x kuadrat. Lalu angka berikutnya dalam kurung ini akan saya isi pakai ini nih, yang sudah kita cari, angka yang sudah kita cari. Nah, ada negatif 6 dan 1. Berarti ada negatif 6 dan positif 1. Nah, seperti itu. Ini belum selesai ya, karena di sini ternyata ada angka nih. Di depan x kuadratnya ada angka. Kalau ada angka di depan x kuadrat, maka ini menjadi pembaginya. Gitu. Misalnya di sini nanti ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kita bagi aja pakai itu. Ada 4 di sini, kita bagi 4. Kalau di sini ada 7, kita bagi 7, seperti itu.
Kita selesaikan ya. Berarti di sini hasilnya adalah X dikurangi 6 bagi 3 kan hasilnya 2. Oke, pinter. Terus X ditambah 1 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti 3-nya dinaikin ke sini gitu. Kalau 3-nya dinaikin di sini berarti di sini ada 3x, satunya ya udah tetap aja 1 gitu. Nah, kalau udah seperti ini disebut sebagai pemfaktoran atau faktornya. Ini tuh faktornya gitu. Nah, sementara bunyi soalnya adalah tentukan akar-akar. Berarti faktornya ini akan kita keluarkan. Nah, kita keluarin ya. Oke, saya tulis ulang saja di sini X min 2 dan 3x plus 1. Kita keluarin nih. Kita cari akarnya. Di sini ada X min 2 sama dengan 0. X sama dengan, karena ini negatif 2, kita pindah ruas menjadi positif 2, berarti dia ada 2. Nah, terus 3x plus 1 sama dengan 0. 3x sama dengan, karena di sini positif pindah ruas menjadi negatif, satunya kita pindah ruasin menjadi negatif 1. 3 sama dengan, X guys. X sama dengan negatif 1 dibagi dengan 3. Oke, cukup sampai di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ada 2 dan negatif 1/3. Selesai, good job. Oke, sekarang kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, di sini sudah saya sediakan 4 sifat-sifat eksponen. Kenapa 4? Karena 4 sifat ini akan berkaitan dengan contoh soal yang akan saya bahas gitu. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang sifat-sifat eksponen, kalian bisa saja searching ya. Nah, di sini ada yang sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A, M pangkat M ditambah dengan N. Apabila kalian menemukan bilangan berpangkat yang dikalikan, kalian langsung saja bisa jumlahkan pangkatnya seperti ini gitu. Dengan catatan kalau angkanya yang di depan itu sama atau angka basicnya itu sama. Oke? Misalnya di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 gitu. Seperti ini misalnya. Contoh. Ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 1 sama dengan 3 ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada sifat pembagian nih. Ada A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau pembagian itu artinya pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian kan tadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya itu dikurangin. Dengan catatan masih sama ya kalau angkanya itu sama. Nah, terus ada yang sifat yang ketiga. A pangkat N dipangkatkan lagi sebanyak N. Itu kalau seperti ini maka artinya sama aja, A pangkat M dikali sama N. N ini kita kalikan lagi dengan si M gitu. Lalu ada sifat yang keempat, dimana AB pangkat N itu sama aja nih. Pangkatnya ini milik si A, pangkatnya juga milik si B. Jadi A pangkat N dan B pangkat N. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, sederhanakan bentuk-bentuk eksponen berikut. Ada 6 A pangkat 5 kali B kali C pangkat negatif 3 dan dibagi 18 A pangkat 9 B pangkat negatif 4 kali C dipangkatkan lagi sebanyak negatif 2. Nah, kira-kira untuk menyederhanakan ini kita pakai sifat yang mana ya? Oke, kita pakai sifat yang ketiga ya. Yang ketiga dulu. Dimana nanti yang negatif 2 ini kita akan kalikan dengan semua pangkat yang ada di dalam kurung ini. Oke, sudah? Kita jawab. Jawabannya ada sama dengan
Oke, di sini 6. 6 itu mempunyai pangkat 1. Jadi nggak ditulis. Jadi 6 negatif 1. Kok negatif 1? 1 ya maksud saya. 1 kali negatif 2 artinya 6 pangkat negatif 2. Kenapa 6 ini pangkatnya negatif 2? Karena di sini ada pangkat 1 yang nggak ditulis. Jadi 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Lalu A-nya negatif 5 nih pangkatnya. Negatif 5 kali negatif 2 kan negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi negatif 5 dikali negatif 2 hasilnya 10 gitu. A pangkat 10. B sama seperti yang 6 tadi. Di sini ada pangkat 1 yang tidak ditulis. Berarti ada 1 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini C. C pangkatnya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya 6. Oke, pinter. Dibagi nih. Dibagi 18 sama seperti 6 tadi. Di sini ada pangkat 1 yang tidak ditulis. Kita kalikan saja langsung. 1 kali negatif 2 hasilnya 18 pangkat negatif 2. A pangkat 9 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif pangkat negatif 2 maksud saya. A-nya tetap, 9-nya dikali dengan negatif 2 berarti hasilnya negatif 18. Nah, B-nya tetap, pangkatnya dikali dengan negatif 2. Pangkatnya negatif 4 dikali negatif 2, negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti B-nya adalah 8 gitu kan, karena 4 kali 2 hasilnya 8. Terus C ini punya pangkat tapi 1, jadi nggak ditulis, jadi langsung dikalikan 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Nah, kalau udah seperti ini, kira-kira sifat yang mana nih yang akan kita pakai untuk lebih menyederhanakan pecahan ini atau eksponen ini? Yang sifat nomor 2. Oh, benar, sifat nomor 2 kita bisa pakai untuk menyederhanakan ini lagi. Sama dengan, ingat ya, di sifat nomor 2 apabila dia dibagi maka pangkatnya dikurangin. Oke, kita pisahin dulu. Ada 6 pangkat negatif 2 dibagi dengan 18 pangkat negatif 2 juga. Nah, di sini ada A pangkat 10. Ini kita akan naikkan. Kalau kita naikkan berarti dia dikurangin, sama seperti sifat yang ini kan. Kalau dia naik berarti dia dikurangin. Dikurangi negatif 18. Nah, terus ada B nih. B pangkat negatif 2. B-nya di bawah ada. Pangkatnya 8. Kalau dia naik berarti dikurangi 8. Nah, terus ada C pangkat 6. C-nya di bawah ada. Kalau dia naik berarti dia dikurangi. Berarti dikurangi dengan negatif 2. Oke. Kira-kira ini bisa dibagi atau enggak? 6 sama 18 kira-kira bisa dibagi atau enggak ya? Bisa sama-sama bagi 6. Oke, bisa. 6 bagi 6 1. Kok aku tulis 6 lagi? Oke. 6 bagi 6 artinya 1. Dibagi 18 bagi 6 hasilnya berapa? 3. Pangkatnya ya tetap, karena sama-sama memiliki pangkat negatif 2, kita taruh saja di sini pangkat negatif 2, sama seperti sifat yang ini. Karena sama-sama memiliki pangkat n, maka kita bisa kurungkan seperti ini, lalu kita pangkatkan dengan n gitu kan. Ini sama-sama punya pangkat negatif 2, kita kurungkan saja dan kita taruh pangkat negatif 2. Artinya negatif 2 ini milik si 1 dan milik si 3 juga. Ini kita selesaikan ya. 10 dikurangi negatif 18. Nah, negatif ditambah negatif itu kan positif. Berarti 10 ditambah 18 hasilnya 28. Oke. Lalu B. Negatif 2 dikurangi 8. Ini sama aja artinya hutang ditambah hutang gitu. Berarti ada negatif 2 dikurangi 8 itu adalah negatif 10. Oke. Lanjut yang C. 6. Oh, salah. Di sini ada negatif ya. Tuh, di sini ada negatif kan? Nah, 6 dikurangi negatif 2. Sama seperti yang tadi. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti di sini ada 6 ditambah 2. 6 tambah 2 berapa? 8. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung sederhanakan. Ini nih, yang ini.
ini artinya kan sama aja seperti 3. Nah, tuh, kenapa dia positif? Karena 3-nya kan tadi pangkatnya negatif, kalau dinaikkan menjadi pangkatnya positif. 1-nya tadi pangkatnya negatif, kalau diturunkan menjadi pangkatnya negatif, positif maksudnya. Nah, terus kita taruh saja A pangkat 28, B pangkat negatif 10, dan C pangkat 8. Oke, kita selesaikan. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Oke, 1 pangkat 2 itu artinya kan 1 kali 1. 9 bagi 1 kan tetap 9. Ya udah, kita nggak usah tulis lagi. Berarti A pangkat 28, B pangkat negatif 10, C pangkat 8. Ini sebenarnya sampai sini sudah bisa selesai, tapi kalau kita bisa menyederhanakannya lagi, boleh dengan cara si pangkat negatif ini kita turunkan ke bawah menjadi positif, sehingga nanti hasilnya tidak ada pangkat yang negatif gitu. Jadi sama dengan 9 A pangkat 28, karena kita ingin ini positif, kita turunkan menjadi B pangkat 10. Nah, gitu kan. Sisanya ada apa? Ada si C pangkat 8. Oke, sampai sini sudah selesai. Good job. Oke, sekarang kita akan bahas tentang logaritma. Nah, di sini saya sudah menyediakan suatu bilangan berpangkat, yaitu ada A pangkat B sama dengan C. Kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, akan seperti ini. A-nya akan menjadi basis pada logaritma, dan pangkatnya pada bilangan berpangkat ini akan menjadi hasil dari logaritma, sementara hasil dari bilangan berpangkat akan menjadi numerusnya. Oke, sampai sini sudah dipahami? Baik, sekarang kita akan melihat sifat-sifat logaritma. Sebenarnya ada banyak sekali sifat-sifat logaritma, tapi saya di sini hanya menuliskan 3 sifat logaritma saja yang berkaitan dengan contoh soal yang akan saya bahas. Apabila kalian ingin tahu lebih banyak tentang sifat logaritma, silahkan di-searching saja ya. Oke, di sini ada sifat yang pertama, log A basis A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena lognya adalah A dan basisnya adalah A. Tinggal dicoret A. Nah, kan hasilnya adalah 1 gitu. Nah, terus ada log B kali C basis A. Itu sama aja dengan log B basis A ditambah dengan log C basis A gitu. Ingat ya, ini berlaku apabila si basisnya itu sama. Dan sifat ini berlaku untuk sebaliknya apabila ada log B basis A ditambah log C basis A, itu akan sama seperti ini gitu. Akan sama seperti log B kali C basis A. Nah, lanjut, yang sifat yang ketiga ada log B bagi C basis A. Itu sama artinya dengan log B basis A dikurangi log C basis A. Ingat, sifat ini berlaku untuk sebaliknya. Apabila ada soal log B basis A dikurangi log C basis A, itu sama artinya dengan log B bagi C basis A gitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai logaritma berikut. Log 48 basis 2 ditambah log 50 basis 5 dikurangi log 3 basis 2 dikurangi lagi dengan log 2 basis 5. Nah, untuk memudahkan kita menjawab, kita akan kelompokkan dulu nih dengan logaritma yang basisnya sama. Oke, kita jawab ya. Di sini 2 log 48. Nih, lihat di mana lagi nih yang basisnya tuh sama. Oh, ini ada negatif log 3 basis 2. Oke, kita majuin negatif basis 3 basis log 3 basis 2, maaf. Nah, oke, terus ditambah log 50 basis 5. Ada nggak basisnya yang sama? Ada dong. Ada di sini. Ada negatif log 2 basis 5. Nah, kalau udah seperti ini,
mudah dong untuk kita kerjakan karena ada nih soal seperti ada nih di pada sifat-sifatnya yang di atas gitu. Ini kan, ini lihat, perhatikan. Log B basis A dikurangi log C basis A. Sama kan? Ini basisnya sama dan operasi pengurangannya juga sama. Berarti kita bisa ubah bentuknya dalam seperti ini. Langsung saja ya. Sama dengan 2 log 48 bagi 3. Kok dibagi 3? Karena kan basisnya sama. Sama kan seperti sifat-sifatnya yang nomor 3. Kalau basisnya sama, itu dia bisa dibagi. Itu ditambah. Ini juga basisnya sama nih. Berarti bisa dong kita buat dalam bentuk seperti ini. Oh, bisa banget. 5 log 50 bagi 2. Nah, kalau udah seperti ini kan lebih mudah, lebih gampang kita selesaikan. Sama dengan 2 log 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Oke, pinter. 5 log 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Nah, pinter. Kalau seperti ini saya akan membagi tips untuk menyelesaikannya. Kita sudah bisa langsung menyelesaikannya kalau sudah seperti ini. Nanti di mana kita akan mencari 2 ini dipangkatkan berapa agar hasilnya itu adalah 16 gitu. Karena seperti yang kita lihat tadi pada definisinya bahwa A ini merupakan basis dan B ini merupakan hasil logaritmanya. Berarti hasil pangkatnya begitu. Nah, kira-kira ada berapa nih? 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 16? Oh, ada ini. 2 pangkat 4 hasilnya kan 16. Oh, benar. Ditambah. Nah, di sini sama. 5 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 25. Ada 5 pangkat 2. Oke. Ada 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung saja selesaikan. Ini kita coret-coret. Hasilnya, sisanya adalah 4. Ditambah, ini 5-nya bisa kita coret. Bisa dong, karena kan sama angkanya. Hasilnya adalah 2. Nah, hasil darinya, maaf. Nah, ini tadi kita coret. 2-nya kita coret. Pangkatnya kita turunkan. Hasilnya 4. Terus ada 5 log 5 kuadrat basis 5 ini sama-sama kita coret karena angkanya sama, sisanya tinggal 2 kita turunkan. Jadi di sini hasilnya adalah 6. Tinggal dijumlahkan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Selesai. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal. Gambarlah grafik fungsi eksponen berikut dengan batas X diatur dengan interval, yaitu ada negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2 dengan f(x) sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu nih domain sementaranya. Oke, domain sementaranya kan ini ada negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti kisaran dari angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Grafik fungsinya yang mana? Yang ini, yang fx sama dengan 2, x pangkat 2. Nah, kita akan memasukkan nilai ini ke dalam tabel yang berisi x dan y. Nah, ingat ya, kita akan pakai grafik fungsi yang ini. Ada fx sama dengan 2x. Nah, 2 pangkat 2x gitu. X-nya berapa? Kita isi saja dengan domain sementaranya. Yang mana domain sementaranya? Ada negatif 2, ada negatif 1, ada 0, 1, dan 2. Untuk mencari nilainya, nilai y-nya kita pakai yang ini. Oke, kita masukkan yang pertama. Di sini ada x-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2. Nah, oke, paham? Lalu ada 2 x-nya semua x yang di sini kita ganti dengan negatif 2 juga. Negatif 2 ya, maaf. Lalu f negatif 2 sama dengan 2
2 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini kan sama artinya dengan 1/16 gitu kan ya. Untuk menghilangkan negatifnya, berarti nilai Y-nya di sini adalah 1/16. Lalu yang kedua, ada negatif 1, kita masukkan saja langsung. Negatif 1 sama dengan 2 itu kan pangkatnya, yang X-nya tadi kita ganti dengan negatif 1 juga, berarti sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini kan sama aja seperti 1/4 gitu kan. Berarti nilai Y-nya di sini adalah 1/4. Lalu selanjutnya ada 0. Berarti F0 sama dengan 2 pangkat 2 kali 0. 2 sama dengan pangkat 0. Ingat kan, apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Berarti nilai Y-nya di sini adalah 1 begitu. Terus ada 1 tuh, F1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Oke, di sini berarti nilai Y-nya adalah 4 gitu. Lanjut yang terakhir ada 2 tuh. 2 F2. Lihat kan? Nah, 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan berapa nih? 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Berarti nilai Y-nya di sini adalah 16. Oke, untuk memasukkan nilai XY-nya tinggal kita masukkan saja negatif 2,1/16. Ya Allah, nggak muat, maaf ya. Terus ada ini X, Y, X-nya berapa? Negatif 1,1/4. Lagi X, Y, X-nya berapa? 0,1. Ini X-nya berapa? 1,4. X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 16. Berarti 2,16. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik fungsi dengan diagram Kartesius. Di sini diagram Kartesius. Oke. Bagaimana bentuk diagram Kartesius? Saya gariskan dulu di sini ya. Oke. Bentuk diagram Kartesius itu seperti ini. Nah, di mana ini adalah X dan ini Y-nya, begitu. Nah, diagram Kartesius ini akan kita isi dengan tabel yang berisi X dan Y seperti ini. Oke. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, di sini ada 0 tentunya, negatif 1 dan negatif 2. Nah, nilainya semakin ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Sama, ini juga di sini positif. Kalau ke sini ya negatif nanti, ya kan? Nah, kita isi saja nih. Yang X-nya ada berapa? Ada 2, negatif 2. Berarti X-nya di sini, ya kan? Nah, Y-nya berapa? Y-nya 1,1/16. Berarti sekitar di sini ya. Kira-kiranya di sini aja ya. Nah, berarti titiknya kita tarik dari sini ke sini. Nah, berarti ada di sini nih, gitu. Terus yang kedua ada X-nya berapa? Negatif 1. Berarti X-nya di sini. Terus Y-nya berapa? 1/4. Kira-kira di sini ya, 1/4. Kira-kira. Mohon maaf kalau nggak tepat. Nah, kita tarik saja garisnya dari sini ke sini. Begitu. Berarti titiknya ada di sini. Terus ada yang 0. X-nya 0. Berarti ada di sini. Terus Y-nya berapa? Y-nya 1. Ini berarti kan? Oke, kita buat 1 di sini, kita ulang, oke? Berarti titiknya ada di sini, gitu kan? Terus yang keempat, X-nya berapa? X-nya 1. Berarti titiknya di sini. Y-nya berapa? Y-nya 4. Oh, kurang. Berarti kita buat lagi ya. Y-nya di sini. Y-nya 4. Oke, kita tarik dari sini ke sini. Berarti titiknya ada di sini, gitu kan? Terus yang kedua, X-nya berapa? X-nya 2 nih.
Berarti titiknya X-nya ada di sini. Terus Y-nya berapa? Y-nya ada 16. Ya Allah, kira-kira 16 ada di sini lah ya. Nah, kan? Ya kan? Nah, kita tarik titik dari sini ke sini sampai ke 2. Oke. Nah, lalu kita gambar deh grafik fungsinya seperti itu. Dan saya gambar pakai warna merah aja biar jelas. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, sampai sini semoga dipahami. Mohon maaf kalau diagram Cartesiusnya tuh kurang tepat. Ini kan sebagai contoh saja. Oke, terima kasih.